warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Rizky selaku moderator pada webinar kali ini. Tidak terasa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita sudah memasuki webinar series yang ke-27 dengan tema yaitu Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System, yang tentunya tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memasuki materi, saya coba menyapa terlebih dahulu nih pemateri-pemateri kita yang keren-keren sekali. Yang pertama ada Mbak Afi selaku Associate Consultant di KMMB Management Consulting. Selamat pagi Mbak Afi, bagaimana Mbak Halo, kabarnya selamat hari ini? pagi Rizky. Baik, baik. Gimana Rizky kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak saya. Ya, untuk materi yang kedua yaitu ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB Management Consulting Firm. Selamat pagi Pak Badawi. Bagaimana Pagi Pak Rizky, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Rizky. Apa kabar Ya, Rizky? Afi? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Oke. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Tapi untuk kali ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri yang kita pertama, yaitu Mbak Afi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak. Oke, makasih banyak Rizky atas pembukaannya. Pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi pagi hari ini untuk webinar series yang ke-27 yang diselenggarakan oleh KMMB akan membahas terkait dengan balance scorecard atau kalau secara judul Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System. Mungkin bisa di next. Oke. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian balance scorecard, mungkin kita bahas dulu apa sih sebenarnya balance scorecard itu. Jadi balance scorecard itu adalah eh, kerangka kerja manajemen atau salah satu tools manajemen untuk mengukur dan memantau kinerja dari berbagai perspektif. Jadi di balance scorecard itu ada 4 perspektif. Yang pertama ada financial perspektif, customer perspektif, kemudian internal business process perspektif, dan learning and growth perspektif. Kita bahas satu-satu mungkin ya. Dari yang financial perspektif ini, seperti yang apa secara namanya financial perspective. Jadi itu perspektif yang digunakan untuk mengukur kinerja dari keuangan perusahaan. Kalau di financial perspective itu ya kebanyakan itu contoh-contoh turunannya nanti mungkin akan dibahas ya berkaitan sama contoh-contoh dari apa pengukuran kinerja untuk financial perspective itu biasanya berkaitan sama net profit, kemudian biaya operasional perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada customer perspective, yang mana customer perspective ini di eh, kacamatanya itu lebih di apa ya bagaimana perusahaan ini mencapai mungkin salah satu pengukuran itu adalah customer satisfaction. Jadi itu mengukur bagaimana sebenarnya perusahaan itu bisa mencapai kepuasan dari pelanggan, kemudian kemudian juga on time delivery. Jadi apa namanya eh ya dalam mencapai kepuasan pelanggan itu eh, on time delivery-nya bagaimana? Apakah sesuai dengan target yang diberikan sama yang dibuat oleh pelanggan, yang dibuat oleh perusahaan, dan apakah juga masuk sebagai penilaian baik dari eh, pelanggan itu sendiri. Kemudian selanjutnya juga ada perspektif dari internal business process, yang mana kalau dari perspektif internal business process ini eh untuk to satisfy our shareholders and customers, what business process must we excel at. Jadi sebenarnya kalau yang internal business process ini bagaimana bisnis atau aktivitas bisnis perusahaan ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi contohnya kayak eh, apakah dalam proses pembuatan misalkan produknya itu
target target volume produksinya sesuai dengan apa realisasi dari eh, produksi pada produk sebuah perusahaan itu sesuai dengan target. Kemudian juga apakah ada apa namanya barang-barang masih banyak barang-barang cacat yang diproduksi dari sebuah perusahaan. Kemudian apakah dari barang-barang cacat itu membutuhkan rework yang ber apa ya membuat perusahaan itu harus memproduksi ya rework mengulang step dari produksi sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Kemudian yang terakhir ada learning and growth. Kalau yang learning and growth itu sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan eh apa namanya perkembangan perusahaan kayak apakah perusahaan itu dalam dalam tahun itu punya layanan yang baru, kemudian juga apakah perusahaan juga sebenarnya di dalamnya berkaitan dengan perkembangan dari employee perusahaan itu sendiri untuk menghasilkan perkembangan untuk perusahaan kayak misalkan ketika sebuah perusahaan itu eh, memiliki employee dengan sertifikasi yang yang banyak sesuai dengan bidang masing-masing dari setiap karyawannya itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu bekerja, bagaimana perusahaan itu melakukan aktivitas bisnisnya yang lebih efisien gitu. Jadi sebenarnya kalau secara apa? Secara dipersingkat itu eh, semua perspektif ini tuh saling berkaitan gitu. Jadi untuk yang customer perspektif, kemudian learning and growth perspektif dan internal business process perspektif itu nanti sebenarnya eh, tujuan akhirnya itu akan ditujukan untuk meningkatkan financial perspektif. Jadi sebenarnya kalau kalau misalkan dalam pengukuran kinerja itu kan apa financial perspektif itu kan berupa angka ya sebenarnya itu konkret. Jadi ketika terjadi pertumbuhan net profit itu terlihat berarti dalam misalkan dalam 5 tahun terakhir perusahaan itu mengalami pertumbuhan, tapi bisa saja dalam 5 tahun terakhir ternyata ada penurunan kalau hanya dilihat dari net profit. Tapi eh, jika dilihat kembali kalau misalkan cuma dilihat dari perspektif keuangan kan mungkin di apa ya didefinisikannya berarti kinerja perusahaan itu mengalami penurunan. Tapi bisa aja penurunan itu tuh dilatar belakangi oleh berbagai perspektif lainnya dari customer perspektif, kemudian learning and growth perspektif dan internal business perspektif. Eh, jadi misalkan sebenarnya secara profit turun, tapi eh, perusahaannya lagi melakukan investasi, berarti kan ada peningkatan di learning and growth. Yang mana memang kan dalam dalam melakukan investasi itu butuh biaya yang lebih besar, yang akhirnya mungkin berdampak pada financial perspektifnya kayak gitu. Jadi belum tentu karena karena apa ya? Karena banyak faktor di belakangnya, jadi belum tentu ketika financial perspektifnya itu turun, artinya perusahaan itu mengalami kinerja yang mengalami penurunan kinerja juga seperti itu. Dan ya keywordnya sebenarnya penggunaan balance scorecard ini tuh untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lampau dan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan di masa mendatang. Maksudnya gimana? Jadi apa namanya balance scorecard ini itu digunakan untuk eh, evaluasi kinerja di masa lampau dan dari pengevaluasian di kinerja di masa lampau ini akan digunakan perusahaan untuk melakukan apa proyeksi bagaimana perusahaan akan mengoptimalkan kinerjanya di masa depan seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, oke. Ini untuk apa ya? Stepnya.
dalam melakukan eh, pengukuran kinerja melalui balance scorecard itu sebenarnya diawali dari translating the vision. Jadi perusahaan itu harus tahu dulu apa eh, tujuan perusahaan dalam gambaran besarnya melalui sebuah visi. Jadi sebenarnya perusahaan ini tuh mau dianggap sama masyarakat atau pelanggannya itu sebagai perusahaan apa sih? Kemudian juga eh, saya ambil contoh mungkin tadi malam tuh saya research terkait sama Indofood. Indofood itu visinya adalah a total food solutions company, yang mana berarti Indofood itu mau dipandang sebagai sebuah perusahaan yang memberikan solusi terhadap eh, kalau kasarnya kan total food kalau di bahasa Indonesia ini berarti solusi perusahaan yang memberikan solusi untuk penyediaan makanan gitu kan secara kasarnya. Nah, berarti harus diidentifikasi dulu apa sih sebenarnya gambaran besar dari tujuan perusahaan untuk ke depannya melalui. Kemudian selanjutnya dibuat communicating and linking eh, terutama untuk setting and goals. Jadi membuat goalsnya itu dilakukan melalui misi, yaitu sebenarnya di dalam misi itu cakupannya itu seringnya berkaitannya itu sama goals untuk produk atau layanan dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan dari misinya Indofood, saya contohkan itu yang pertama mereka to provide sustainable solutions for food needs. Nah, mereka kan jualnya itu bahan-bahan makanan. Nah, itu salah satu goals mereka dalam layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Kemudian juga selain berkaitan sama layanan mereka atau produk mereka, SDM-nya itu juga SDM atau apa namanya karyawan internal perusahaan itu juga salah satu hal yang perlu dibuat goalsnya melalui misi. Kalau misalkan di Indofood itu yang berkaitan dengan SDM-nya adalah to continuously improve our people, processes, and technologies. Nah, itu salah dua ya poin kedua dari misi Indofood yang berkaitan sama SDM-nya. Kemudian selain untuk produk atau layanan dan juga SDM dari internal perusahaan itu sendiri dalam menentukan goals melalui misinya itu juga harus eh ditujukan untuk sosial dan lingkungan sekitar dari perusahaan itu sendiri. Jadi walaupun apa namanya sebenarnya salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan juga untuk bisa mengembangkan lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya perusahaan aja yang yang mengalami pengembangan yang berkembang, tapi bukan bukan hanya perusahaan aja, kemudian bukan hanya apa namanya karyawan dari internal perusahaan itu sendiri aja, tapi juga lingkungan sekitarnya itu juga harus berkembang dari adanya perusahaan itu. Selain itu juga untuk stakeholder values. Kemudian yang selanjutnya itu business planning, yang mana business planning ini tuh sudah mulai memasuki sudah apa ya? Sudah ada andil balance scorecard di dalam ini karena adanya inisiatif strategi. Jadi kita harus membuat target apa aja eh, apa aksi-aksi yang bisa kita wujudkan untuk support visi yang sudah kita buat melalui salah satunya dengan tools balance scorecard ini. Dan di dalamnya untuk mencapai visi tersebut eh, dilakukan inisiatif strategi melalui KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian selanjutnya dengan feedback and learning. Jadi walau setelah melakukan menggunakan balance scorecard untuk metode pengukuran kinerja dan untuk menentukan target kinerja perusahaan ke depannya, misalkan dalam 5 tahun mendatang itu seperti apa, perlu juga adanya review ulang atau pengevaluasian atas strategi yang sudah dibuat dan bagaimana sebenarnya realisasi yang
sudah dilakukan, apakah sebenarnya mencapai mencapai target atau enggak. Kemudian juga eh, apa eh, sebenarnya misalkan dalam 5 tahun terakhir target yang udah dibuat nih nggak pernah tercapai nih. Realisasinya tuh nggak pernah mencapai target. Nah, itu sebenarnya bisa jadi evaluasi perusahaan. Apakah apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa targetnya itu nggak pernah realisasinya itu nggak pernah mencapai target? Sebenarnya apa mungkin targetnya yang salah, yang terlalu tinggi karena kemampuan perusahaan itu belum mencapai eh, apa yang diekspektasikan atau sebagainya kayak gitu. Lanjut. Oke. eh Kemudian ini berkaitan dengan contoh dari KPI pada balance scorecard. Jadi sebenarnya KPI dari setiap perspektif itu saling berkesinambungan. Gimana maksudnya berkesinambungan? Contoh kayak yang employees moral itu. Jadi di dalam employees moral kan pengukurannya berarti mengukur tujuannya itu untuk apakah apa karyawan ini sudah melakukan moral-moral yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sebenarnya, nah kemudian lanjut di masuk di employee suggestion. Nah, dari apa yang sudah mereka lakukan itu sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang apa ya mungkin dari karyawan tuh ngerasa eh, nilai-nilai perusahaan ini harus diimprove gitu, misalkan dengan melakukan melakukan pelatihan atau penambahan sertifikasi, pelatihan untuk efisiensi kerja sebenarnya yang pada akhirnya akan sebenarnya menguntungkan dan eh, pengembangan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, itu bisa masuk di bisa bisa berpengaruh terhadap rework. Jadi penurunan jumlah rework yang terjadi dalam aktivitas bisnis perusahaan. Jadi ketika kan tadi udah ditambahkan nih banyak pelatihan yang untuk efisiensi pekerjaan dari karyawan itu sendiri. Nah, eh, nantinya bisa berpengaruh terhadap penurunan rework yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi karena udah ada pelatihan, harusnya diekspektasikan karyawan ini bisa bekerja lebih efisien dan nggak perlu lagi apa bukan nggak perlu lagi sih, lebih yang harusnya ada penurunan terhadap misalkan yang tadi itu barang catat yang harus apa eh, diproses ulang itu harusnya berkurang karena untuk efisiensi kerja dari aktivitas bisnis perusahaan itu. Nah, akhirnya akan berpengaruh juga ke operating expense yang mana biaya operasinya perusahaan itu akan menurun karena ya itu tadi nggak apa namanya nggak banyak barang-barang perusahaan itu yang akhirnya harus diproduksi ulang. Padahal sebenarnya kan udah hal itu kan pasti memakan biaya lebih banyak kan, makan biaya operasi lebih banyak karena perusahaan harus ngeluarin misalkan bahan bakunya harus nambah lagi, padahal sebenarnya sudah dikeluarkan dari barang yang harusnya tidak cacat itu, kayak gitu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap eh, return on employee. Kemudian eh contoh lain kayak yang employees moral berpengaruh terhadap langsung ke customer satisfaction. Nah, itu eh employees moral kan ya moral di be, yang dilakukan atau apa namanya bagaimana karyawan ini memberikan nilai-nilai perusahaan kepada pelanggan gitu. Bagaimana mereka bisa membuat pelanggan itu satisfied. Jadi akan berhubungan dengan customer satisfaction yang mana nanti customer satisfaction ini
Kenapa bisa kalau di sini kenapa bisa nyambung ke account receivable karena ya ketika satu customer satisfaction-nya tinggi berarti kan akan ada eh, apa ya akan ada pemasukan kemudian juga ya berkaitan dengan pendapatan perusahaan itu akan lebih tinggi karena customer akan satisfy gitu akan merasa puas ketika ya, customer kan akan kembali lagi ke perusahaan, kemudian bersedia untuk mengeluarkan uangnya karena merasa dari perusahaan itu memberikan manfaat kepada customer tersebut. Akhirnya akan meningkatkan piutang usaha yang nantinya akan jadi pendapatan perusahaan dan return on capital employed. Mungkin bisa dilanjutkan ke Rizky. Baik, terima kasih Mbak Afi atas pemaparan yang telah diberikan. Wah, sungguh insightful sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terkait pembahasan BSC kali ini. Jadi kalau bisa saya rangkum sedikit dari apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Afi. Jadi di awal Mbak Afi itu menjelaskan tentang adanya 4 perspektif yang berbeda, tapi saling berhubungan satu sama lain untuk kita dapat menghubungkan masing-masing perspektif tersebut dalam membuat sebuah kerangka kerja dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, setelah dibahas terkait 4 perspektif yang berbeda tersebut, Mbak Afi juga menjelaskan ada 4 proses yang berbeda dan juga saling terhubung satu sama lain. Yang pertama ada translating the vision atau kita menerjemahkan visi dari perusahaan kita. Nah, setelah kita menerjemahkan visi dengan kita memahami, kita berusaha mengkomunikasikan dan menghubungkan, kemudian akan berupa menjadi sebuah goals maupun target-target inisiatif strategi dalam perencanaan bisnis. Nah, setelah kita menerapkan target-target tersebut melalui KPI, melalui sebuah pengukuran target yang terukur, kemudian kita melakukan sebuah evaluasi, yaitu dengan feedback dan pembelajaran, dan kemudian juga akan kembali mengevaluasi visi kita. Seperti itu. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, ada baiknya kita break terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Dan juga saya ingin menjelaskan nih, webinar apa yang akan kita bahas untuk minggu-minggu berikutnya. Mohon izin tim operator untuk dapat ditampilkan. Baik, jadi untuk minggu berikutnya, Bapak Ibu dan rekan sekalian, kita akan membahas materi yang nggak kalah menarik dari materi yang sekarang ataupun materi-materi yang di minggu-minggu yang lalu, yaitu Transforming Corner Office Strategy into Frontline Action yang akan dipandu oleh Bapak Borwi selaku Direktur KMMB dan juga ada Mbak Risma dan juga Mas Irfan selaku Associate Consultant. Dan untuk tanggalnya mohon dicatat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tanggalnya yaitu 19 Juli minggu depan di jam yang sama seperti webinar yang telah diadakan sebelum-sebelumnya. Baik. Saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi presensi bagi yang belum mengisi karena nanti akan menjadi pertimbangan untuk memberikan e-certificate. Dan untuk Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti acara ini dengan penuh atau mungkin juga melewatkan materi-materi yang di minggu-minggu sebelumnya, dapat mengunjungi laman YouTube kami yang telah disediakan di YouTube, Instagram, website, dan TikTok. Seperti itu. Baik, eh, coba saya coba kami akan lanjutkan untuk pemateri yang kedua yaitu Pak Badawi. Eh, ya, jadi bagaimana Pak setelah dijelaskan oleh Mbak Afi tadi berkaitan dengan perspektif yang berbeda dan bagaimana perspektif ini tuh dapat mendukung sebuah visi perusahaan Pak? Ya, terima kasih Rizky atas panduannya. Terima kasih juga Afi sudah dijelaskan di awal. Baik Bapak Ibu, bahwa visi itu menjadi salah satu aspek penting ya ketika kita ingin menavigasi perusahaan kita mau lari kemana gitu. Sehingga ketika kita sudah menentukan visi perusahaan akan ke arah mana, maka kita bertanggung jawab secara moral untuk menuju visi tersebut. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan memang ya. Nah, salah satu alat yang kami rekomendasikan adalah menggunakan balance scorecard. Nah, di dalam balance scorecard ini memang kita dibantu dan diberikan cara untuk menggunakan 4 perspektif ya, mulai dari finansial,
customer, internal business process, kemudian learning and growth atau organizational capacity. Nah, di sini ada 4 perspektif. Tadi sudah dijelaskan oleh speaker sebelumnya, apa itu aspek keuangan, apa itu aspek customer, dan lain-lain. Hanya saja memang kita sebelum cascade kepada KPI sama project, saya ingin menyampaikan bahwa susunan perspektif ini ya, mulai dari keuangan, customer, ini bukanlah sebuah urutan yang rigid atau wajib seperti ini, tidak selalu demikian Bapak Ibu. Jadi ini menginterpretasikan bahwa tujuan akhir ya, kalau kita perhatikan dari bawah panahnya ke atas ya, maka posisi paling atas itu adalah tujuan akhir perusahaan kita. Maka kalau perusahaan Bapak Ibu adalah profit company, maka wajib yang paling atas adalah aspek keuangan, kan begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika perusahaan Bapak Ibu itu sebetulnya didesain tidak untuk profit company? Misalnya kita bicara organisasi seperti universitas, kita bicara organisasi misalnya dalam pengelolaan dana masyarakat, maka itu tidak serta-merta keuangan Bapak Ibu. Apalagi seperti BUMN. Di BUMN itu kalau kita perhatikan di undang-undang, maka ada public service obligation. Ya, ada public service obligation. Artinya memang pada dasarnya perusahaan diminta untuk melayani kebutuhan atau hajat dari masyarakat di Indonesia, kan begitu. Maka tidak selalu aspek keuangan itu yang paling ujung, kan begitu. Nah, ada beberapa kasus yang kami perhatikan, kita bicara misalnya di salah satu penelitian saya yang sudah publish juga, waktu itu kami meneliti tentang eh, lembaga amil zakat. Ya, waktu itu kita meneliti lembaga amil zakat atau Basnas juga ya waktu itu. Ternyata hasil temuan kami, orientasi akhirnya itu bukan sebuah keuangan Bapak Ibu, tapi adalah customer. Nah, sehingga kalau kita bicara lembaga amil zakat atau dana pengelolaan dana sosial masyarakat, aspek paling utama, aspek paling tinggi adalah customer. Di situ ada kalau istilahnya dalam zakat itu muzaki dan mustahik ya, yang menyalurkan zakat dan yang menerima zakat. Nah, itu paling atas. Nah, yang paling bawah sama yaitu learning and growth ya. Nah, di atasnya ini baru aspek keuangan. Nah, aspek keuangan menjadi aspek kedua. Baru berikutnya internal business process, yang terakhir adalah customer. Seperti itu. Nah, saya lihat beberapa kasus misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN, Bapak Ibu. Di BUMN itu ada dua interest ya, dua kepentingan. Yang satu perusahaan tersebut memang yang namanya PT ya, yang namanya perusahaan haruslah memiliki profit. Maka aspek keuangan menjadi tujuan di atas. Tapi perusahaan BUMN juga memiliki mandat untuk public service obligation, ya. Maka di situ juga ada aspek customer. Nah, jadi aspek keuangan di atas, aspek customer juga di atas, di bawahnya baru internal business process, di bawahnya lagi baru learning and growth. Seperti itu, ya. Jadi susunan dari balance scorecard itu tidak selalu wajib demikian, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan lagi tergantung dari visi perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini menjadi satu konsep ya yang harus kita pahami bersama. Karena seringkali terjadi di lapangan kita diwajibkan harus sama seperti konsep awalnya gitu. Tidak selalu demikian. Bahkan kalau organisasi seperti perguruan tinggi itu yang paling ujung, paling atas adalah aspek customer Bapak Ibu. Yaitu siapa? Mahasiswa, alumni, kemudian masyarakat, government, dan lain-lain. Di bawahnya baru ada internal business process. Ya. Bagaimana kita bisa menciptakan service excellent kepada mahasiswa, kepada pemerintah, maka internal business process-nya harus bagus. Ya, laboratorium riset, dan lain-lain. Nah, di bawahnya baru ada learning and growth. Bagaimana kita eh, menciptakan SDM-SDM yang unggul, ya. Nah, di bawahnya baru keuangan. Nah, jadi aspek keuangan itu justru kalau di lembaga perguruan tinggi itu paling bawah. Karena keuangan menjadi supporting system, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan,
beberapa perguruan tinggi yang bagus-bagus, mereka bisa memberikan pelayanan yang baik bagi mahasiswa, bagi masyarakat, selalu memiliki donasi atau donatur yang kuat. Apakah ada konglomerasi ya memberikan CSR-nya di sana atau seperti apa? Kalau kita lihat misalnya di eh, di Harvard ya, di Harvard Business School itu alumni funding itu cukup besar ya, cukup besar sehingga bisa memberikan subsidi kepada mahasiswa di sana. Lalu kita perhatikan lagi misalnya di Boston University. Itu kalau saya perhatikan beberapa pengusaha di Jawa Timur itu karena dulu anaknya sekolah di sana, akhirnya dibangunlah eh, gedung ya atas nama pengusaha tersebut. Atau jangan jauh-jauh lah kita ke Singapura gitu. Ke Singapura di NUS itu kalau kita lihat business school itu gedungnya Mokhtar Yadi Building ya. Di sekolah bisnisnya NUS itu Pak Mokhtar Yadi dari Lipo yang memberikan donasinya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memperhatikan bahwa ketika visi perusahaan itu profit company is okay, maka kita bicaranya adalah finance ya, seperti itu. Nah, ada satu keunggulan yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya ketika kita menggunakan balance scorecard. Kita bicara misalnya increase profitability ya. Di increase profitability ini kita bisa turunkan ke KPI. Kita bicara decrease operating cost, kita turunkan ke KPI. Increase revenue, kita turunkan ke KPI. Jadi sebetulnya antar strategic objektif ke KPI itu saling terhubung, ya, seperti itu. Kita bicara increase profitability, maka salah satu indikator kinerjanya kita menggunakan net profit, ya, net profit margin misalnya demikian. Kita bicara decrease operating cost, maka kita gunakan KPI-nya adalah operating cost, kita tekan, gitu ya. Nah, lalu increase revenue, nah kita juga bisa menggunakan KPI revenue in target market. Nah, sekarang kenapa revenue in target market itu penting Bapak Ibu? Karena beberapa perusahaan sekarang sudah ditarget untuk memiliki beberapa revenue stream, ya. Jadi revenue stream pertama mungkin ini existing market atau captive market ya atau ekosistem dari grup bisnis kita. Revenue stream kedua kita bicara non captive market, kita bicara market eksternal. Yang mana market eksternal ini bisa kita bagi lagi Bapak Ibu, yaitu yang domestik atau yang internasional seperti itu. Jadi kita punya 3 stream. Nah, kalau yang captive market atau yang sudah existing market mungkin tidak perlu kita target, tinggal memenuhi SLA saja ya, service level agreement kita terhadap MOU yang sudah kita miliki, everything akan berjalan dengan baik. Tapi yang perlu dijadikan prioritas manajemen itu adalah pendapatan dari stream baru ini ya, dari domestik maupun dari luar negeri. Nah, ini yang harus kita kawal. Sehingga aspek prioritas inilah yang akan kita munculkan di dalam KPI organisasi kita. Jadi Bapak Ibu, semua indikator itu memang penting, tapi tidak selalu semua indikator itu genting bagi kita. Tidak semua indikator yang penting itu urgent bagi kita. Ya, maka di dalam salah satu mazhab strategi kita menganut strategi adalah mencari yang paling genting di antara yang terpenting. Nah, jadi important itu tidak selalu urgent, seperti itu. Jadi yang kita masukkan di dalam KPI-KPI ini Bapak Ibu, itu adalah indikator-indikator yang genting, ya, yang genting yang harus kita pilih, yang mana indikator itu akan menjadi penggerak bagi perusahaan kita untuk menuju visi. Seperti itu. Nah, ini berkaitan sama KPI. Kemudian KPI kita lanjutkan ke target. Nah, dari target misalnya kita bicara net profit. Maka net profit kita targetkan naik 5% setiap tahun. Ya, kalau kita bicara tradisional costing, ya biasanya begitu ya. Tiap tahun naik 5%, 5%, 5%, ngikuti economic growth, ya, ngikuti bebannya, ngikuti inflasi. Itu cukup tradisional costing. Tapi ketika kita bicara strategic planning, strategic management orchestration, maka tidak selalu setiap tahun kita bicara 5% Bapak Ibu. Di tahun tertentu mungkin bisa naik 2 kali lipat. Di tahun tertentu mungkin akan naik 5 kali lipat. Bagaimana skenario itu kita lakukan? Maka disitulah peran dari strategic management. Apakah kita akan bicara diversifikasi layanan?
Apakah kita akan bicara rekonfigurasi perusahaan kita yang awalnya jualan A menjadi jualan B, atau kita bisa akuisisi perusahaan lain sehingga ketika dikonsolidasi, pendapatan kita akan meningkat. Nah, disitulah sebetulnya peran dari orkestrasi di dalam strategic management. Nah, untuk mendukung target ini bisa tercapai, baru kita bicaranya project. Nah, project-project apa yang dibutuhkan supaya target itu tercapai? Nah, ketika kita memiliki project, maka dilanjutkan lagi ada namanya budget. Nah, jadi kita butuh eh, anggaran berapa untuk memenuhi project-project strategis perusahaan. Yang mana ketika project itu berhasil akan mengungkit capaian target dan menuju ke KPI-nya tercapai. Jadi di dalam strategic planning atau kita biasanya lakukan di dalam RJPP ya, rencana jangka panjang perusahaan atau corporate plan atau strategi rencana strategis perusahaan, maka budget itu tidak bisa kita tentukan dulu ya. Tapi budget itu adalah konsekuensi akhir dari KPI yang sudah kita buat, dari target yang kita buat. Seperti itu. Karena secara prakteknya Bapak Ibu ya, apalagi kita bicara RKAP ya, apalagi kita bicara RKAP, seringkali kami melihat budget itu ditentukan dulu. Jadi budget anggaran marketing naik berapa persen, SDM mungkin turun berapa persen, baru setelah itu program kerjanya apa. Nah ini budget planning. Tapi di era sekarang ya, perusahaan-perusahaan yang bisa sustain itu sudah mencoba untuk meninggalkan budget planning atau traditional costing. Kita sudah mengarah kepada eh, anggaran berbasis kinerja, atau ada juga yang sudah mengarah kepada activity based costing, ya. Sehingga ketika anggaran itu nanti eh, efektif kita gunakan, ya KPI akan tercapai targetnya. Meskipun anggarannya tidak 100% terserap tidak masalah, sepanjang KPI-nya tercapai seperti itu. Saya rasa di beberapa organisasi pemerintahan juga demikian ya, arahan dari Menpan RB ya. Jadi ketika target sudah tercapai, anggaran tidak terserap 100% itu diacungi jempol. Artinya terjadi efisiensi dan efektivitas. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang budget planning atau traditional costing, ketika budget itu tidak terserap 100%, maka dianggap kita tidak bekerja. Nah, seperti itu. Jadi ini pola pikirnya berbeda, Bapak Ibu. Ya, pola pikirnya berbeda. Nah, itu berkaitan sama sequence ya. Dari visi misi ke strategi map ya, kita nyebutnya ini strategi map ya Bapak Ibu ya. Kita turunkan ke KPI, target, project, dan terakhir di budget. Ada satu hal penting lagi Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam setiap panah ya, setiap arrow yang menghubungkan antara strategic objektif, let's say kita bicara improving knowledge and skill, itu ternyata memiliki panah ke atas yaitu di improve offering sama improve information service ya. Maka kalau kita perhatikan, kenapa panah ini menjadi penting? Ya. Maka kalau kita perhatikan di dalam bisnis, kita menyebutnya adalah causality effect, Bapak Ibu. Jadi efek sebab akibat. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa ketika kita ingin meningkatkan offering selection sama kita meningkatkan layanan informasi kita, itu bisa tercapai sepanjang kita bisa meningkatkan skill dan kemampuan karyawan kita. Sehingga ini sebab akibat. Ya. Jadi ini sebab akibat. Sama, kita ingin increase profitability. Bagaimana kita bisa meningkatkan profitability perusahaan kita? Maka metode yang bisa kita gunakan saat ini adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional perusahaan. Jadi kalau kita perhatikan di laba rugi, eh, revenue-nya ditingkatkan, gitu ya. Lalu untuk HPP dan overhead kita harus turunkan sehingga net profit-nya akan menaik seperti itu. Nah, ini metode ini adalah sebab akibat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ketika kita membuat arrow itu hanya sekedar kita cocok logi, tidak bisa. Ini harus sebab akibat Bapak Ibu. Ya, sebab akibat. Contoh lagi, kita melihat, kita ingin meningkatkan revenue perusahaan. Bagaimana caranya? Maka dari contoh ini, untuk meningkatkan revenue pendapatan, ya, maka caranya dari sisi customer, kita melakukan improve clarity offering kita. Kita ingin menyampaikan layanan unggulan kita itu apa sih? Layanan utama kita apa? Harus clear. Ya,
misalnya kita sebut KMMB, maka KMMB itu kalau disebut KMMB, maka layanan kita adalah jasa konsultansi manajemen. Seperti itu. Jadi kalau ada orang ada kebutuhan untuk apa namanya appraisal, terus larinya ke KMMB, nggak cocok juga. Kita bukan KJBP kan gitu. Atau orang kalau disebut KMMB, terus yang dibayangkan adalah KJBP, yang nggak cocok juga, karena berbeda. Ya. Nah, kalau kita bicara quality offering, kita bicara CMA, maka di benak kita yang kita pikirkan adalah certified-nya, certified management accountant-nya. Seperti itu. Maka ini harus clear. Maka sudah tidak zamannya perusahaan kita memiliki layanan yang palu gada. Nah, itu sudah bukan waktunya gitu ya. Jadi sepanjang kita punya laba bersih, kemudian kita jualan apapun yang dibutuhkan oleh market, sudah tidak boleh. Maka kalau demikian nanti revenue kita nggak akan bisa improve. Ya. Nah, selain kita improving clarity offering, kita juga melakukan improve market persepsi. Nah, seperti tadi disampaikan. Nah, ini adalah sebab akibat Bapak Ibu ya. Sebab akibat. Maka kita harus melakukan di teknisnya kita FGD kita melakukan diskusi ya. Apa sih sebab akibat yang bisa menciptakan tujuan-tujuan organisasi kita tercapai. Kita bisa benchmarking di perusahaan lain gitu ya. Kita juga bisa melihat dari histori knowledge management kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, kita coba untuk membuat causality effect-nya. Apa yang menyebabkan itu? Misalnya demikian. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat dari hasil-hasil penelitian Bapak Ibu. Ya. Di hasil penelitian dari Profesor Acker dari Berkeley Business School, ya, University Berkeley California, kita mendapatkan satu temuan bahwa untuk bisa menciptakan brand equity, ya, kalau kita bicara brand Bapak Ibu, brand equity itu bisa kita peroleh jika kita mampu memiliki brand image yang kuat. Nah, jadi kita harus bisa memiliki brand image yang kuat. Brand image yang kuat itu bisa kita peroleh jika kita memiliki brand awareness yang kuat. Nah, oleh karena itu, runtutan-runtutan ini harus kita penuhi dulu. Ya, brand awareness itu sederhananya orang tahu merek kita. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apakah Anda kenal CME? Kenal. Apakah Anda kenal KMMB? Saya kenal. Seperti itu. Nah, ketika sudah kenal, maka akan mudah bagi perusahaan untuk men-setting image-nya seperti apa. Ya, kalau kita bicara image, misalnya kalau disebut KMMB, apakah Anda kenal? Ya kenal. Berarti awareness-nya sudah dapat. Brand image, kalau disebut nama KMMB, apa sih yang terlintas di benak saudara? Maka yang terlintas adalah terkait dengan korporat strategi, maka cocok gitu. Tapi kalau disebut KMMB, kemudian yang terlintas adalah appraisal, wah itu berarti image-nya agak kacau ini. Image-nya tidak cocok. Atau misalnya kalau disebut CMA, ya Australia New Zealand, image yang muncul adalah misalnya eh, lembaga KAP misalnya untuk audit public audit, wah ini juga nggak cocok gitu ya. Jadi ketika kita sudah survei, kemudian ada gap antara brand image yang ingin kita tentukan sama brand image yang dipahami oleh konsumen kita, maka kita harus do something, ya, do something, ya. Jadi brand image ini melekat, Bapak Ibu. Nah, oke. Sehingga ketika brand image itu semakin kuat, maka kita bisa lanjutkan kepada brand equity. Nah, brand equity itu adalah sisi brand atau merek yang kita miliki itu bisa mengkonversi kepada pendapatan bagi perusahaan kita. Contoh, kita bicara misalnya kalau di Amerika, jadi kalau di Amerika kita ada contoh Virgin Group yang punyanya Richard Branson, ya. Virgin Group sekarang layanannya sangat terdiversifikasi Bapak Ibu, ya. Ada pesawat terbang, ya, jet. Ada olahraga, ada kosmetik, ya, kosmetik. Sehingga ketika nama Virgin Group itu sudah sangat kuat, produk apapun ketika nanti di launching, maka orang akan
mendapatkan manfaat dari situ, maka mereknya akan menghasilkan pendapatan bagi dia. Ya. Contoh kalau di Indonesia ada brand image yang kuat terkait dengan kualitas makanan, maka kita sebut Indofood misalnya. Maka dulu ketika kita bicara Indofood, ada Indomie, makanannya bagus, berkualitas gitu ya. Ketika mereka memunculkan produk baru, yaitu air minum dalam kemasan, yaitu klub, maka masyarakat kalau tahu bahwa klub ini adalah produknya Indofood, yang brand image-nya sudah terkenal bisa menyediakan produk-produk makanan dan minuman berkualitas, maka ketika dia membuat produk baru, yaitu air minum dalam kemasan, maka pasar akan langsung menyerap. Maka merek itulah yang akan memberikan tambahan revenue stream yang cukup besar. Ya, sehingga ini menjadi satu sebab akibat Bapak Ibu ya. Ini sebab akibat. Jadi ketika Bapak Ibu ingin misalnya meningkatkan revenue melalui brand equity, maka silakan ditulis di sini brand equity. Namun perlu diperhatikan brand equity itu akan bisa efektif jika kita sudah memiliki brand image yang kuat. Brand image yang kuat akan bisa kita peroleh jika kita memiliki brand awareness yang sudah efektif. Ini sebab akibat. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mencari tahu kira-kira sebab akibat di perusahaan Bapak Ibu itu apa. Dan idealnya sebab akibat itu adalah genuine idea atau DNA perusahaan Bapak Ibu sehingga kompetitor tidak bisa meniru DNA tersebut. Karena yang mana setiap perusahaan pasti memiliki DNA spesifiknya masing-masing. Meskipun kita memiliki layanan yang sama atau sektor yang sama dengan rival-rival kita, kompetitor-kompetitor kita, sepanjang kita memiliki DNA, kita memiliki keunggulan yang kita miliki dan itu benar-benar genuine idea dan unik, maka sebab akibat itu bisa kita gunakan dan kita tidak akan terdistorsi atau terdisrupsi dengan adanya pemain-pemain baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oke, saya kembalikan ke Rizky. Baik, Mungkin slide wah, berikutnya. sungguh luar Ya. biasa yang telah disampaikan oleh Pak Badowi. Jadi telah dijelaskan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, elaborasi dari apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Afi sebelumnya tentang teorinya seperti apa, sehingga setelah dijelaskan empat perspektif itu, kemudian gimana sih kita bisa mewujudkan empat perspektif ini dalam mendukung sebuah visi dari korporasi kita. Jadi dengan kita menurunkan visi kita menjadi sebuah tujuan, kemudian menjadi strategic priorities, dan kemudian ada strategi map yang harus kita buat untuk kita dapat memetakan seperti apa sih kira-kira apa yang menjadi prioritas dari empat perspektif tersebut. Karena seperti apa yang telah dijelaskan Pak Badowi, non-profit dan profit itu sangat berbeda. Jadi apa yang di atas itu mungkin bukan finansial, mungkin bisa customer atau mungkin internal business process. Nah, setelah dipetakan strategi map tadi, kemudian dapat diterjemahkan lagi, dilanjutkan menjadi sebuah KPI-KPI yang dapat eh, terukur untuk mendukung apakah strategi dari sebuah perspektif yang kita ukur tersebut dapat tercapai. Kemudian ada target-target yang harus kita buat, kemudian agar KPI tersebut terukur, kemudian dapat diterjemahkan kembali menjadi sebuah project dan kita akan menentukan budget seperti apa. Sudah banyak yang harus kita tentukan itu. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjutkan ya Pak Badowi dan Mbak Afi untuk sesi tanya jawabnya. Pertanyaan ini udah ada satu yang bertanya Pak. Ini ada Bu Eka. Izin bertanya Pak, untuk BSC atau balance scorecard ini itu jika diterapkan ke UMKM atau bisnis kecil, bagaimana dan seberapa penting sih Pak? Iya. Mungkin Afi mau menjawab dulu. Oh iya, Pak. Oke. eh Kalau menurut saya, tentu penting karena apalagi UMKM, yang mana UMKM itu kan profit oriented. Yang tadi dijelaskan sama Pak Badoy aja, sebuah organisasi yang contohnya kayak universitas itu aja bisa eh, apa di menggunakan balance scorecard untuk pengukuran kinerjanya, apalagi UMKM yang mana uh, goalsnya pasti kan pengen UMKM itu profit misalnya. Tapi ini sebenarnya balik lagi juga Bu Eka, tergantung kalau menurut saya tergantung dari goals UMKM yang dijalankan oleh Bu Eka itu sendiri. Apakah sebenarnya benar untuk profit oriented atau
apa namanya sosial gitu atau UMKM itu untuk membantu masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau misalkan seberapa penting tentu penting karena yaitu untuk apa namanya melakukan evaluasi kinerja dan juga untuk bagaimana perusahaan itu bisa sustain dengan melakukan target-target em, dengan melakukan pengukuran atas target-target yang sudah ditentukan melalui BSC ini. Kalau misalkan penerapannya menurut saya eh, kalau misalkan ini UMKM-nya itu adalah profit oriented, berarti kan yang paling atas tentu yang goals paling utamanya itu di financial perspective. Kemudian kalau diturunkan lagi, bagaimana sebenarnya untuk bisa mencapai financial perspective itu bisa juga melalui customer perspective atau mungkin learning and growth dulu gitu. Kemudian apa perspektif selanjutnya di internal business process dan customer perspective seperti itu sih. Mungkin dari Pak Baduy ada tambahan? Iya, terima kasih. Ini saya manggilnya Avi karena panggilan aslinya Avi nih, meskipun namanya Sahrilan. Iya. Ya, baik. Sebetulnya kita tidak melihat dari sisi company size ya Bapak Ibu ya. Even kita masih small, medium enterprises, ketika kita ingin melakukan tata kelola dengan baik, maka balance scorecard ini masih relevan dan bisa diadopsi. Seperti itu ya. Karena memang kalau kita perhatikan, sudut pandang masyarakat kita ketika kita bicara UKM itu seakan-akan masih sifatnya family business dan dikelola ala kadarnya gitu ya. Sebetulnya tidak, bahwa even kita masih let's say under di bawah 50 miliar misalnya pendapatan kita tiap tahun. Tapi ketika kita kelola dengan baik, maka tinggal menunggu waktu kok kita bisa naik level gitu ya. Bahkan ketika kita masih kecil dan tata kelola perusahaan kita lakukan secara profesional, justru itu lebih efektif ketika kita mengelola tata kelolanya saat perusahaan kita size-nya sudah besar karena constraint-nya akan makin banyak gitu ya. Indikator-indikatornya makin banyak. Tapi kalau kita masih kecil, konflik atau sumber daya, resources-nya masih terkendali, ya, tata kelolanya jauh akan lebih gampang bagi kita untuk mengelolanya. Sehingga eh, kita tetap bisa, ya, BSC tetap relevan untuk kita gunakan meskipun company size kita belum dikatakan belum cukup besar, masih relevan. Seperti itu, Rizky. Ya, Baik, terima kasih Mbak Afi dan Pak Badawi atas penjelasan yang telah diberikan. Gimana Bu Eka Pratiwi, apakah ada tanggapan? Barangkali mungkin ada feedback atau seperti apa begitu? kayaknya cukup ya. Ya, Tidak ada. sebenarnya cukup Pak. Ya, Oke. saya Ya. ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk yang belum mengisi link presensi atau absen dapat mengisinya terlebih dahulu karena presensi adalah syarat untuk dapat mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan untuk dapat stay tune untuk webinar pada minggu-minggu berikutnya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin kalau tidak ada, kita dapat cukupkan untuk webinar pada kesempatan kali ini. Baik, Baik. sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wadowi dan Mbak Afi selaku pemateri pada eh, webinar Jumat pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian karena telah bergabung dalam webinar pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika ada yang belum mengisi link presensi, silahkan mengisinya terlebih dahulu dan dapat mengunjungi laman YouTube kami untuk dapat menyaksikan, mereview kembali materi-materi yang di minggu-minggu sebelumnya. Saya Rizky, pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rizky.